sukses kita sekarang berada di kota Semarang. Sebelah saya ini Mas Nendro, beliau pemilik usaha Omah Dekor. Bagaimana kisah perjuangan beliau dalam menjalankan usaha dekor? Kita lihat. Usaha dekorasi saya dimulai dari hobi yang awalnya dari kecil suka ya bikin-bikin apa ya kerajinan tangan, atau kalau di sekolah SD itu sering bikin istilahnya prakarya kalau dulu ya, apa istilahnya keterampilan apa itulah. Dari hobi itu ya mengalir aja sampai sekarang. Awalnya saya juga bekerja juga sebagai karyawan biasa, cuma hobi itu saling melengkapi. Jadi kalau saya kerja, mungkin kalau Sabtu Minggu ada dekorasi yang kelas-kelas kampung, saya juga ngerjakan. Sampai akhir perjalannya waktu, sampai ya kepingin punya usaha sendiri lah. Dari merintis yang kecil-kecil, kita beli alat-alat apa yang untuk mendukung pekerjaan saya. Akhirnya ya bisa buka sampai sekarang. Awalnya kita juga bekerja juga di beberapa pekerjaan teknik, karena apa ya, basic kita teknik. Kita kerja di kontraktor, ya berhubungan dengan desain-desain gitu. Makanya dekorasi kita kan dengan kalian saya yang mendesain, saya terapkan yang biasanya untuk gambar mebel, gambar rumah, saya terapkan di dekorasi pengantin. Saya bekerja ya setiap hari dari Senin sampai Sabtu, tapi biasanya kita kalau ada event-event di acara Sabtu Minggu, jadi kita masih bisa mengerjakan. Terakhir kita kerja di kontraktor juga. Sebelum saya pindah buka sendiri dekorasi, kita pernah kerja di salah satu mall di Semarang. Kebetulan kita di sana juga ikut dalam pengerjaan konstruksi. Kebetulan mallnya sudah selesai pengerjaan konstruksinya, kita diharuskan mungkin harus selesai ya karena kita gak ada kerjaan. Kebetulan di mall tersebut membutuhkan tenaga dekorasi. Jadi saya istilahnya ditawarin, bisa dekorasi enggak gitu loh. Akhirnya saya memberanikan diri, bisa lah. Saya coba dengan banyak belajar dari internet, dari lihat-lihat di mana, di pameran-pameran, bisa saya tuangkan dalam pekerjaan dekorasi yang di mall tersebut. Akhirnya berkembang sampai selanjutnya, ya karena perkembangan zaman kita juga kepengen lebih maju. Akhirnya ya kita buka usaha lah. Buka usaha sendiri. Kira-kira tahun 2005 kita udah nggak kerja sudah resign dari mall tersebut, dan kita sudah bikin usaha sendiri dan berjalan sampai sekarang. Awalnya sih kita untuk pengerjaan proyek banyak di pameran-pameran, entertain, musik, tapi perkembangan waktunya kita lebih condong ke wedding, karena mungkin apa ya, lebih nyaman aja ke wedding lah. Alhamdulillah sampai sekarang ya, karena itu pekerjaan hobi ya suka duka tetap ada lah, tapi alhamdulillah kita menjalaninya dengan senang, dengan hati yang tulus, maka bisa menghasilkan karya-karya yang bagus. Yang paling senang dari saya itu kalau kita mengadakan wedding, apa dekorasi gitu, ada satu keluarga gitu biasanya turun temurun, jadi mungkin dari kakaknya, adiknya, sampai beberapa 2-3 keluarganya bisa pesan ke saya lagi. Itu rasa yang sangat, bagi saya itu suatu kepuasan yang lebih, karena berarti kan dekorasi saya bisa diterima dengan baik di keluarga itu. Salah satunya itu. Jadi produk kita yang dihasilkan itu kan berupa tampilan apa ya istilahnya, kalau dekorasi kan itu kan tampilan untuk background pelaminan. Jadi untuk background pelaminan kita memang banyak dimodifikasi. Kadang kita juga mengadakan model tradisional. Jadi untuk ketemu klien kita biasanya kan mengajukan desain dulu atau mengajukan contoh desain yang pernah kita ada.
dengan persetujuan warna dengan tema apa mungkin penambahan apa mungkin punya desain baru. Setelah ACC baru kita kerjakan. Jadi mungkin memang ada tahap-tahapnya lah biasa. Setidaknya klien sudah sepakat dengan apa yang kita kita utarakan, mungkin dari sama-sama sepakat dengan desain yang diinginkan, kita bisa kerjakan gitu. Suka duka dalam bidang saya, ya istilahnya dalam suatu usaha mungkin ada kerikil-kerikil tajam, kerikil-kerikil perjalanan ya. Biasanya kalau kita ketemu klien yang baik ya istilahnya secara pembayaran juga bagus lah. Mungkin kalau mungkin suatu saat kita juga pernah ketemu klien yang mungkin agak molor-molor dikit. Tapi alhamdulillah selama pekerjaan saya kalau kita ketemu dengan klien langsung sih hampir nggak pernah bermasalah. Paling kalau mundur ya 1-2 hari itu ya menurut saya sih masih wajar. Cuman kadang kita nggak bisa apa ya saja menolak karena kita biasanya dilibatkan istilahnya apa ya orang ketiga apa ya mendapat pekerjaan dari pihak ketiga, jadi kita melalui EO atau mungkin perusahaan lain, jadi ini pembayarannya mungkin agak lama. Jadi mungkin kendala kita itu kadang kalau pembayaran terlalu lama sampai sebulan 2 bulan kita agak repot di permodalan karena permodalan kita juga terbatas. Mungkin kalau satu event masih bisa lah, kalau 2-3 event kita pembayaran mundur-mundur ya kita agak repot juga. Menurut saya kita sebagai pengusaha harus ulet, selalu mencoba, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi dengan kita berusaha, dengan kita ulet dan mau bekerja keras, semua bisa dicapai.